Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Kenalin lagi, aku Chenny, dan ini merupakan video part 2 dari lanjutan pembahasan PPU, ya, subtes PPU, TO ke-9, Pahami 5 pada tahun 2025. Nah, buat yang mau baca, mau mendengarkan gitu kan ya, pembahasan yang part 1 bisa dicek di videoku sebelumnya. Nah, di sini aku akan melanjutkan pembahasan soalnya ya. Lanjut aja dari nomor 9. Aku pindahin mukaku dulu. Nah, di sini ditanyakan kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan pemain reguler. Nah, intinya ketika kita berbicara mengenai pola makna, itu artinya dia memiliki pengertian yang sama. Sehingga apa yang kita bisa lakukan dengan kata pemain reguler ini adalah menyisipkan kata yang cocok. Nah, pemain reguler. Kita bisa sisipkan kata pemain yang reguler. Sehingga kita perlu mencari di antara opsi ini, mana kalau yang disisipkan kata yang itu dia nyambung, gitu ya. Nah, kita lihat opsi yang A, kebanyakan orang. Kebanyakan yang orang, nah ini kurang tepat ya, sehingga bukan jawabannya, ini bukan. Gangguan yang kesehatan, enggak ya. Lanjut, sepanjang malam, sepanjang yang malam, tidak tepat. Lalu kita ke nomor yang D. Nah, kalau teman-teman perhatikan, D ini merupakan jawaban yang tepat. Karena kenapa? Prioritas tinggi, kita bisa sisipkan prioritas yang tinggi. Nah, sebenarnya kita bisa lihat juga dari penyusun kalimatnya gitu kan ya, atau penyusun katanya. Nah, reguler ini kan adalah adjektiva ya, ADJ ya, adjektiva. Nah, sedangkan pemain ini adalah sebuah nomina. Jadi, kalau ada kata yang di sini dia punya polanya sama, belum tentu maknanya juga sama. Tapi kebetulan di sini untuk opsi yang D, prioritas itu adalah sebuah nomina, tepat ya dia dengan pemain, dan tertinggi ini adalah suatu adjektiva. Oke, semoga dapat dipahami. Sehingga jawabannya yang D. Prioritas yang tinggi sama dengan pemain yang reguler. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini dia ditanyakan mengenai kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat. Jadi kita fokus aja langsung ke opsi-opsi yang ini. 2, 4, 5, 6, 9. Oke. Tekan warna lain. 2, 4, 5, 6, 9. 2, 4, 5, 6, 9. Kita lihat dari nomor 2 ya teman-teman. Kedua faktor ini harus dimiliki seseorang dengan seimbang. Nah, di sini unsur subjek dan predikat itu sudah terpenuhi ya, karena kita lihat di sini, kedua faktor ini sebagai subjek harus dimiliki, ini sebagai predikat. Nah, sehingga dia kalimat yang logis. Oke, kita lanjut ke nomor 4, kalimat nomor 4. Secara biologis, ini keterangan ya, kurang tidur, subjek, juga meningkatkan predikat peradangan dalam tubuh yang memicu sejumlah gangguan kesehatan. Nah, jadi untuk kalimat nomor 4 ini juga kalimat yang logis. Kita lanjut ke kalimat nomor 5. Menurut ahli saraf di Universitas Oxford English, Russell Foster, ini sebuah keterangan ya. Gangguan tidur tidak hanya ditemukan pada penderita depresi, tetapi juga ditemukan pada penderita bipolar dan skizofrenia. Nah, ini juga sudah tepat karena di sini gangguan tidur sebagai S tidak hanya ditemukan, ini P. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke kalimat nomor 6. Nah, kalimat nomor 6 kita baca, pada penderita umumnya mengalami gangguan irama sirkadian tubuh yang membuatnya tidur dan bangun pada waktu yang tak tertentu.
Nah, di sini mungkin teman-teman akan menganggap bahwa, oh ya, ini juga kalimat yang logis. Karena kenapa? Well, di sini penderita sebagai subjek kan, lalu mengalami sebagai predikat, dan bla 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 bla, itu sudah benar kan? Nah, tapi ada hal yang perlu kita pahami bahwa untuk kalimat itu kita pastikan untuk fungsi subjek dan predikatnya itu dia tidak diganggu oleh kata. Ya, artinya di depan subjek itu tidak boleh ada kata lain yang dapat mengganggu. Dan di sini terdapat satu kata tersebut, yakni kata pada. Oke? Pada pada penderita umumnya mengalami gangguan irama sirkandian, sehingga ini dia tidak berfungsi sebagai subjek. Karena kalau misalnya kita lihat tuh ya, hal ini berdampak pada sektor ekonomi. Nah, pada sektor ekonomi itu kan jadinya dia menjadikan sebuah keterangan. Begitu juga dengan kalimat yang ini. Dia tidak memiliki unsur subjek yang jelas karena ada kata padanya ini yang mengganggu fungsi tersebut. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah kalimat nomor 6. Oke, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini baru dia cukup susah. Karena kita coba baca dulu soalnya ya. Nah, hubungan kata bipolar dengan kata skizofrenia sama dengan hubungan kata cacar dengan kata. Nah, di sini kita harus melihat konteks kalimatnya. Bipolar sama skizofrenia itu sebenarnya mereka apa sih hubungannya gitu kan ya? Pasti mereka ini mempunyai sebuah relasi. Nah, terkait hal tersebut kita lihat kalimat nomor 5. Menurut ahli saraf di Universitas Oxford English, Russell Foster, gangguan tidur tidak hanya ditemukan pada penderita depresi, tetapi juga ditemukan pada penderita gangguan bipolar dan skizofrenia. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa depresi ini merupakan penyakit mental, ya, gangguan kesehatan mental. Dan bipolar ini juga gangguan kesehatan mental ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis gitu kan ya. Nah, sehingga bipolar dan skizofrenia ini ya, mereka adalah sama-sama gangguan kesehatan mental. Nah, jadi kita di sini berbicara mengenai gangguan yang terjadi pada apa? Yaitu gangguan yang terjadi pada kesehatan mental. Tapi sebenarnya kita juga bisa melihat dari konteks kalimatnya. Di sini kan ada disebutkan kata-kata yang ini, kesehatan mental. Sehingga pasti di gagasan sebelumnya membahas tentang kesehatan mental, ya. Semoga dapat dipahami. Nah, sehingga di sini kita berbicara mengenai gangguan atau ya gangguan gitu kan ya. Ini kan gangguan mental. Nah, kalau cacar ini adalah penyakit yang dia itu menyebar di daerah kulit atau penyakit kulit ya istilahnya. Nah, sekarang kita cocokkan apakah flu ini penyakit kulit? Enggak ya. Enggak ya, dia bukan penyakit kulit. Nah, eksim ini baru dia penyakit kulit. Karena coba teman-teman abis ini search ya di Google, cacar, itu gambarnya di internet bakal banyak banget orang-orang yang kulitnya ini melepuh karena virus tersebut kan. Nah, eksim dia juga begitu. Ini merupakan gangguan kesehatan yang terjadi di daerah kulit. Nah, sedangkan bronkitis ini dia lebih ke pernafasan ya. Dia lebih ke pernafasan, dan GERD ini dia lebih ke lambung, dan pneumonia ini kalau nggak salah dia paru-paru. Kalau nggak salah ya. Ya, intinya kita cari mana yang hubungannya itu lebih dekat dengan cacar, yaitu eksim, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, untuk soal nomor 12, di sini kita diminta untuk memecah paragraf. Dalam pemecahan paragraf, alasan kita untuk memecah itu ya menjadi dua paragraf yang padu itu karena ada perbedaan gagasan. Jadi intinya kita itu melihat apa sih gagasan yang dibahas gitu. Kita baca dari satu kan ya. Nah, biar ini nggak mengganggu,
Saya hapus. Nah, biar lebih aman gitu lah ya. Kondisi tidur yang baik bagi kesehatan ditentukan oleh dua hal, yaitu kuantitas tidur dan kualitas tidur. Kedua faktor ini harus dimiliki seseorang dengan seimbang. Sayangnya, banyak orang berpikiran bahwa tidur yang baik harus memenuhi kebutuhan jumlah waktu tidur atau berkaitan dengan kuantitas tidur saja. Secara biologis, kurang tidur dapat meningkatkan peradangan tubuh dan memicu gangguan kesehatan. Menurut ahli saraf Universitas Oxford English, bla 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 bla, gangguan tidur tidak hanya ditemukan pada penderita depresi, tetapi juga pada penderita gangguan bipolar atau skizofrenia. Pada penderita umumnya mengalami gangguan irama sirkadian tubuh yang membuatnya tidur dan terbangun pada waktu yang tak menentu. Gangguan ini membuat penderita terjaga sepanjang malam dan tertidur saat terang hari. Masalah tidur dapat diberikan prioritas tinggi dalam perawatan kesehatan mental. Namun hal tersebut seringkali kurang diperhatikan meski gangguan tidur relatif mudah ditangani. Nah, kalau teman-teman sudah baca, di sini gagasan yang berbeda itu mulai dari nomor 5. Oke? Karena perhatikan coba, untuk yang ini ya, 1 sampai 4, dia itu menjelaskan tentang hal-hal terkait kuantitas dan kualitas tidur, bahwa mereka ini tuh dia harus seimbang. Tapi ketika mulai di kalimat nomor 5 ya, dia itu sudah mulai membahas mengenai dampak-dampak yang diberikan ketika kita ini kekurangan tidur gitu, kurang bisa menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas. Salah satunya itu mulai dia membahas tentang gangguan bipolar, skizofrenia. Nah, ini membuat penderitanya terjaga sepanjang malam dan tidur saat siang hari, bla 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 bla. Ini intinya kan dia merupakan sebuah akibat dari penjelasan yang ada pada nomor 1, yakni tidak bisa menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas tidur. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Nah, untuk nomor 13 ini ditanyakan mengenai bentuk ber, kata berdampak pada kalimat 2 mempunyai makna yang sama dengan bentuk ber pada kalimat. Kita lihat di sini kalimat 2. Hal itu berdampak pada kian berkembangnya industri layanan makanan di Indonesia. Nah, teman-teman, sini ada hal penting bahwa berdampak ini memiliki arti apa? Memiliki dampak. Ya, hal itu berdampak, memiliki dampak atau memberikan dampak, berdampak pada kian berkembangnya industri layanan makanan di Indonesia. Sehingga kita harus cari yang kalau misalnya katanya tersebut bisa diberikan makna memiliki atau memberikan. Oke, kita lihat langsung dari nomor 1, opsi yang A, tabrakan lempeng tektonik Asia Tenggara dan Australia sekitar 20 juta tahun lalu dan berlanjut hingga saat ini. Nah, berlanjut ini kan adalah suatu kondisi ya, kondisi bahwa hal tersebut masih terjadi hingga saat ini, seperti itu. Sehingga ini kurang tepat jawabannya. Kedua, berevolusi. Ini adalah sebuah proses, bukan memberikan sesuatu gitu kan, yang memberikan dampak. Lalu di sini, mereka memprioritaskan mengikuti acara kegiatan adat dan upacara keagamaan ketimbang bertani. Nah, ini juga termasuk kegiatan. Ya, sehingga salah. Lalu yang D, teknologi digital tidak hanya berperan untuk meningkatkan pertanian presisi, meningkatkan pertanian presisi, penopang produktivitas hasil pertanian. Nah, di sini berperan memiliki makna memiliki peran, ya, sehingga dia tuh punya makna yang sama dengan berdampak pada kalimat 2, sehingga jawabannya itu adalah yang D. Oke, teknologi digital itu tidak hanya memiliki peran untuk meningkatkan pertanian presisi penopang produktivitas hasil pertanian. Nah,
Nyambung kan? Nah, sedangkan kalau yang berdua ini kan artinya dua orang, tinggal berdua bersama dua orang, atau berdua ya dua orang gitu. Jadi kurang tepat untuk konteks kalimatnya. Oke? Nah, kita lihat di sini lanjut kalimat soal nomor 14 ya. Nomor 14 itu, ungkapan banyak orang melakukan jenis usaha ini pada kalimat 7 dapat disempurnakan menjadi, nah untuk penyempurnaan kalimat, sebenarnya ini masalah bolak-balik pola kalimat. Bolak-balik pola kalimat. Ya, kalau misalnya awalnya itu dia subjek, kita ubah subjeknya itu jadi di belakang, yakni dipasifkan. Nah, tapi di sini dia udah dalam kalimat aktif ya. Banyak orang melakukan jenis usaha ini, sehingga penyempurnaannya itu bisa dilakukan dengan jenis usaha ini sudah atau dilakukan oleh banyak orang. Nah, di sini kita lihat untuk yang nomor 14, jawabannya itu adalah yang C. Jenis usaha ini ya, awalnya di sini, dilakukan, melakukan, dia berganti menjadi pasif oleh banyak orang. Nah, di sini subjeknya. Oke, jawabannya yang C. Semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cukup menantang karena ditanya mengenai arti kata gitu kan ya, arti kata penghubung sementara itu pada kalimat 6. Nah, kita lihat kalimat 6. Sementara itu, warung kaki lima atau rumah makan kecil milik seorang yang menjamur menjadi kontributor utama industri jasa makanan di Indonesia. Kuncinya, kita coba lihat kalimat sebelumnya. Karena untuk memastikan konteks, itu tidak bisa hanya dengan kalimat yang diketahui. Nah, kalau misalnya ini kalimat 6, kita lihat ke kalimat nomor exactly, 5. Kita baca, meskipun demikian, pemain utama dalam industri ini adalah merek makanan cepat saji seperti McDonald dan KFC. Sementara itu, warung kaki lima atau rumah makan kecil milik perseorangan juga menjadi kontributor utama. Dari sini kan dia membahas dua hal ya. Yang pertama itu adalah merek makanan cepat saji, McDonald's, KFC gitu kan ya. Lalu di informasi selanjutnya itu tentang rumah makan yang ternyata dia juga turut menjamur dan menjadi kontributor utama dalam industri jasa makanan di Indonesia. Sehingga fungsi dari kata sementara itu adalah perbandingan. Perbandingan antara industri makanan cepat saji dengan warung kaki lima. Seperti itu. Oke, sehingga jawabannya itu adalah yang apa? Ya, yang B. Karena kalau dia ini menjelaskan, seharusnya dia tidak menggunakan kata sementara itu. Karena sementara inilah yang dia, oh ternyata ada sisi lain nih ada sisi lain gitu kan ya dari hal yang telah disebutkan sebelumnya. Dan satu-satunya opsi yang menggambarkan sisi lain itu adalah membandingkan. Membandingkan ini ada kan dua hal yang tentunya berbeda. Gimana caranya membandingkan dua hal gitu. Cara membandingkan hal kalau misalnya hal tersebut tidak berbeda. Oke. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, untuk nomor 16 ini ditanyakan terkait kata independen pada kalimat 5 paling dekat maknanya dengan kita di sini baca kalimat berapa tadi? 4 ya? Ya kalimat 4. Dari angka itu bisnis restoran independen masih mendominasi sebagian besar segmen. Nah, independen kalau kita merujuk pada KBBI gitu kan ya, ini artinya dia dapat berdiri sendiri, ya. Dependent itu artinya dia bergantung pada seseorang lah, bergantung pada suatu hal lah. Nah, independen itu adalah kebalikannya. Sehingga dia itu bisa jadi tidak tergantung pada sesuatu, tidak terikat lagi, atau apalah itu. Intinya punya sinonim yang sama. Nah, kita lihat apa yang cocok. Kalau non-profit dia kurang cocok karena di sini tidak membahas tentang bisnis. Minor ini dia artinya kecil, ya. Jadi dia kurang tepat dalam konteks independen. Nah, tadi barusan saya bilang bahwa ya, dia itu tidak terikat. Lalu apa bedanya dengan swadaya? Nah, swadaya ini adalah usaha sendiri. Misalnya, pembangunan masjid itu dibidani oleh swadaya masyarakat setempat.
Jadi itu usaha sendiri dari masyarakat tersebut. Nah, terikat ini justru dia termasuk ke dependent ya, dependent. Antonim dari ya independent. Oke, semoga dapat dipahami soal nomor berapa tadi ya? Ya, nomor segitulah ya, sampai nomor 16. Semoga juga dapat membantu teman-teman Astung Karya pada tahun 2026 nanti kita semua bisa masuk masuk apa? Masuk PTN di jurusan dan juga kampus yang kita semua impikan. Sekian video dari kali ini, sampai jumpa.